Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah mengenai hudud, kisos, dan juga diyat. Pertama itu ada hudud. Hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang artinya itu sesuatu yang membatasi dua hal seperti itu. Untuk hudud sendiri itu ada 7 jenis. Pertama itu ada had zina atau hukuman untuk orang yang berbuat zina itu ditegakkan untuk menjaga keturunan dan juga nasab. Nah, hukumannya itu ada deras sebanyak 100 kali dan juga pengasingan. Lalu ada hukuman rajam untuk orang yang sudah berkeluarga dan juga deras 100 kali. Lalu kemudian yang kedua itu ada had al-qazaf, yaitu hukuman bagi penuduh zina tanpa bukti. Nah, hukumannya itu adalah berupa dera 80 kali dan juga persaksiannya itu tidak akan diterima karena dia merupakan orang yang fasik. Lalu kemudian ada had al-khamar, yaitu hukuman untuk orang yang meminum minuman keras. Kemudian ada had as-sariqah, yaitu hukuman pencurian. Nah, hukuman pencurian ini dapat berupa pengganti kerugian dan juga hukuman potong tangan. Lalu kemudian ada yang namanya had al-hirabah, yaitu hukuman bagi perampok. Nah, hukuman ini bertujuan untuk menjaga jiwa, menjaga harta, dan juga menjaga diri, harga diri seperti itu. Lalu kemudian ada yang namanya had al-bahi, yaitu hukuman untuk pembangkang. Nah, bertujuan untuk menjaga agama dan juga jiwa. Lalu kemudian ada had ar-ridhah, yaitu hukuman untuk orang yang murtad atau keluar dari Islam. Nah, ini juga bertujuan untuk menjaga agama. Yang terakhir itu ada yang namanya ta'zir. Kemudian beralih ke materi kisos. Nah, kisos sendiri itu menurut etimologi dapat diartikan sebagai memotong atau mengikutkan. Nah, sedangkan menurut terminologi, kisos itu berarti hukuman balasan yang seimbang atau sama kadarnya dengan kejahatan yang telah diperbuat seperti itu. Nah, macam-macam kisos. Kisos itu dibagi menjadi 2 jenis. Pertama ada kisos anggota badan, dan kedua ada kisos jiwa. Nah, kisos jiwa itu merupakan hukuman bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Adapun hukuman kisos anggota badan yaitu hukuman kisos melukai atau merusak dan menghilangkan manfaat dari salah satu anggota badan. Kemudian adapun syarat-syarat kisos. Pertama, pembunuh tersebut itu merupakan orang yang sudah balik atau berakal atau mukallaf seperti itu. Lalu yang kedua ada pembunuhan itu bukan bapak dari anaknya, karena pembunuhan bapak dari anaknya itu tidak ada kewajiban untuk dikisos. Namun sebaliknya, untuk pembunuhan anak kepada bapaknya itu wajib dikisos, teman-teman. Lalu ada orang yang dibunuh itu sama derajatnya seperti itu, misalnya Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka, budak dengan budak seperti itu. Kemudian yang keempat ada kisos itu dilakukan dalam hal yang sama, misalnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata seperti itu. Kemudian yang kelima, kisos itu dilakukan dengan jenis barang yang sama dengannya digunakan oleh pelaku. Kemudian orang yang terbunuh itu berhak dilindungi jiwanya, kecuali untuk orang yang kafir, untuk pezina, dan juga untuk pembunuh tanpa hak. Kemudian orang pembunuhan oleh massa, orang yang dibunuh beramai-ramai seperti itu. Nah, maka kisosnya juga akan beramai-ramai, teman-teman. Lalu kemudian beralih ke materi diyat. Diyat itu merupakan denda yang dibayarkan oleh pelaku penganiayaan atau pembunuhan itu kepada korbannya. Nah, diyat itu menjadi upaya yang bertujuan untuk mencegah adanya dendam dari keluarga korban terhadap pelaku seperti itu. Nah, diyat sendiri itu dibagi menjadi 2, ada diyat ringan dan juga ada diyat berat. Nah, diyat berat itu misalnya seperti pembunuhan sengaja, terus pembunuhan tidak sengaja atau serupa dengan pembunuhan tidak sengaja tersebut. Lalu ada pembunuhan di bulan haram, itu ada bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Kemudian ada pembunuhan di tanah haram seperti di tanah Mekah seperti itu. Lalu ada pembunuhan
orang yang masih memiliki ikatan saudara atau keluarga. Lalu kemudian ada pembunuhan, pemotongan atau membuat cacat anggota badan seperti itu. Nah, diatnya itu sekitar 100 unta. Lalu ada diat ringan. Nah, diat ringan ini contohnya misal pembunuhan yang tersalah, pembunuhan karena salah obat dari dokter seperti itu misalnya kan. Nah, ada yang berpendapat untuk diat ini itu boleh dibayarkan dengan 100, 1000 sampai 12.000 dinar seperti itu.